dari awal secara sepintas, tapi karena memang ada urutan peristiwa dan juga timeline, mungkin saya jelaskan sepintas bahwa penanganan kasus terkait dengan penembakan anggota Polri, Brigadir J, awalnya karena ada laporan saudara FS kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Divpropam pada hari Jumat 8 Juli 2022, di mana yang bersangkutan melaporkan pada pukul 17.20 terjadi peristiwa tembak-menembak antara saudara Richard dan saudara Yosua yang diduga terjadi karena ada pelecehan menurut yang bersangkutan pada saat itu kepada saudara PC oleh saudara J di Duren 3 dengan kronologis bahwa saudara J melakukan pelecehan kepada saudara PC di rumah dinas Duren 3 sehingga mengakibatkan saudara PC berteriak minta tolong, didengar oleh saudara Richard dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari saudara J sehingga kemudian terjadi tembak menembak yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia. Peristiwa tersebut berawal ketika saudara PC sampai di rumah Saguling lalu melakukan PCR dan berangkat melakukan isolasi di rumah dinas Duren 3. Sementara saudara FS akan melakukan satu kegiatan dan pada saat melintas, menurut saudara FS yang bersangkutan ditelepon oleh saudara PC sebanyak 3 kali dan akhirnya saudara FS memerintahkan driver untuk berhenti, memundurkan mobil ke Duren 3, masuk ke dalam rumah dan menemukan saudara J meninggal. Melihat hal tersebut, saudara FS kemudian menanyakan peristiwa yang terjadi dan menjemput saudara PC yang berada di kamar serta memerintahkan kepada saudara Riki atau saudara R untuk mengantar saudara PC ke rumah Saguling. Ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh saudara FS. Kemudian yang bersangkutan menghubungi beberapa orang, salah satunya Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang datang hadir pertama di TKP 17.30. Pada saat itu yang bersangkutan dihubungi oleh driver saudara FS. Kemudian pukul 17.47 dari Biro Provos Divpropam datang ke TKP karena dihubungi oleh saudara FS. Kemudian setelah selesai dilakukan pendataan dan pengamanan barang bukti, sekitar pukul 19, saksi-saksi yang ada di TKP saat itu, Kuat, Riki, Richard dibawa ke kantor Biro Paminal Divpropam untuk dilakukan interogasi sehubungan dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri. Pelaksanaan olah TKP selesai sekitar pukul 19.40, jenazah almarhum diantar ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, Syed Sukanto, dengan menggunakan mobil ambulan dengan pengawalan mobil dinas Provos Divpropam Polri dan kendaraan operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Kemudian atas dasar kejadian tersebut dibuatlah 2 laporan polisi yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP nomor 368 2022 PKT Polres Jaksel tanggal 8 Juli oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan, ini model A, terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan terhadap saudara RE. Kemudian LP yang kedua, LPB 1630 di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli yang dilaporkan oleh saudara PC terkait dengan dugaan perbuatan pelecehan dan ancaman kekerasan di Duren 3. Selanjutnya sekitar pukul 20.20 jenazah sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Sesuai prosedur, otopsi jenazah memerlukan syarat, yaitu surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Jenazah sempat transit di ruang jenazah sambil menunggu syarat administrasi tersebut dan operasi atau kegiatan pemeriksaan luar dimulai dari pukul 22.30 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 02. Sesuai dengan prosedur,
untuk kegiatan autopsi hanya boleh didampingi oleh penyidik dan atau asisten dokter forensik, sehingga saat itu Saudara Reza selaku adik dari almarhum Brigadir J menunggu pelaksanaan sampai dengan autopsi selesai di luar. Kemudian pada saat jenazah dimasukkan dalam peti, Saudara Reza baru melihat jenazah dari Brigadir J. Kemudian pada tanggal 9 Juli pagi rencana jenazah akan dibawa ke Jambi. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan yang saya muliakan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divpropam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Saudara Richard, Ricky, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal Divpropam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Divpropam menjadi berita acara pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personel Divpropam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah Saudara FS di Saguling. Personel Biro Paminal Divpropam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel Divpropam Polri. Hari Senin 11 Juli 2022 terdapat informasi bahwa terjadi permasalahan pada saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum Joshua yang kemudian ini menjadi viral. Permasalahan tersebut berawal pada hari Sabtu pada saat jenazah Brigadir Joshua tiba di rumah keluarga almarhum. Keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah. Keluarga tidak mau menerima jenazah dan menandatangani berita acara serah terima bila tidak melihat kondisi jenazah. Akhirnya keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas. Keluarga melihat adanya luka-luka dan jahitan di wajah almarhum. Melihat kondisi tersebut, keluarga kemudian menjadi histeris. Keluarga diberikan penjelasan oleh personel Divpropam bahwa almarhum meninggal setelah terlibat tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir R dan beberapa RE, dan telah ada beberapa hal yang kemudian itu disampaikan secara lebih tertutup. Saat akan dimakamkan, personil Divpropam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil Divpropam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak menembak serta luka-luka yang ada di tubuh jenazah. Terkait dengan penjelasan tersebut, keluarga tidak percaya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh personil Divpropam Polri tersebut. Beberapa hal kemudian ditanyakan, antara lain masalah CCTV yang ada di tempat kejadian, kemudian hal-hal yang dirasa janggal, kemudian terkait dengan barang-barang korban termasuk HP, dan kejanggalan-kejanggalan ini kemudian viral di media dan mendapatkan perhatian publik.
11 Juli Karopenmas melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum Joshua. Saat itu Karopenmas terkesan kurang menguasai materi karena mendapatkan bahan informasi yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personil di Propampori. Hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya-tanya dan muncul banyak pemberitaan mengenai kejanggalan terhadap almarhum Joshua.